Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifullah Imam Mukhtar, BP 18101152630087. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan saya yang berjudul Penerapan e-commerce untuk meningkatkan penjualan di toko Harapan Tani dengan menggunakan bahasa program PHP dan database MySQL. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang e-commerce pada penjualan obat pertanian menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Lalu, mengimplementasikan e-commerce untuk mempermudah dalam transaksi penjualan obat pertanian. Pengertian e-commerce. E-commerce merupakan bentuk layanan komersial di internet, sehingga memberikan kemudahan pelayanan kepada pelanggan. Dalam e-commerce, pelanggan dapat memesan dan membayar pesanannya melalui web business. E-commerce merupakan bagian dari e-business karena ada penggunaan teknologi informasi berupa internet dan jaringan komputer lainnya untuk menjalankan proses bisnis utama berupa pembelian dan penjualan. Pengertian PHP. PHP merupakan bahasa scripting yang populer yang sering digunakan untuk pengembangan web. Dibuat pada tahun 1994 oleh Rasmus Lerdorf. Penjelmaan pertama PHP adalah sekumpulan Binary Common Gateway Interface atau disingkat CGI. Sederhana yang ditulis dalam bahasa pemrograman C. Dikutip dalam buku Suharyanto Chandra Gunawan 2017. Pengertian MySQL. MySQL dapat digunakan untuk membuat dan mengelola database beserta isinya. Kita dapat memanfaatkan MySQL untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data yang berada di dalam database. MySQL merupakan sistem manajemen database yang bersifat relational, yang artinya data-data yang dikelola dalam database akan diletakkan pada beberapa tabel yang terpisah, sehingga manipulasi data akan menjadi jauh lebih cepat. MySQL dapat digunakan untuk mengelola database mulai dari yang kecil hingga sampai dengan yang sangat besar. MySQL juga dapat menjalankan perintah-perintah struktur query language untuk mengelola database-database yang ada di dalamnya. Hingga kini, MySQL sudah berkembang hingga versi 5. MySQL 5 sudah mendukung trigger untuk memudahkan mengelola tabel dalam database. Kelebihan dan kekurangan e-commerce. Kelebihan yang pertama yaitu produk dan layanan bervariasi. Yang kedua, mempersingkat rantai distribusi. Yang ketiga, pembayaran jadi lebih mudah. Yang keempat, brand lebih dekat dengan konsumen. Yang kelima, belanja kapan saja. Dan yang keenam, efisiensi biaya. Namun, kekurangan dari e-commerce yang pertama, ketergantungan yang sangat kuat terhadap teknologi informasi. Yang kedua, kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce, baik nasional maupun internasional. Yang ketiga yaitu budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik, di mana pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk. Dan ini adalah bentuk dari use case diagram dari website yang kami buat, di mana kami mempunyai dua aktor yaitu pengunjung dan admin. Untuk pengunjung sendiri bisa melihat home, lihat profil, lihat pemesanan, registrasi, lihat produk, lihat keranjang belanja, melihat riwayat pemesanan, dan konfirmasi pembayaran. Untuk admin sendiri, admin dapat melihat home, mengelola produk, mengelola anggota, mengelola ongkos kirim, mengelola order,
mengelola user, dan mengelola laporan. Sequence diagram login. Admin memasukkan username dan password. Sequence diagram login. Admin memasukkan username dan password. Lalu melakukan login, di mana adanya proses verifikasi. Jika berhasil, admin bisa masuk ke menu. Sequence diagram home admin. Sama seperti sebelumnya, admin harus login terlebih dahulu hingga masuk ke menu, dan akan tampil home admin. Sequence diagram kelola produk. Sama seperti sebelumnya, admin harus login terlebih dahulu, lalu di bagian menu ada kelola produk, di mana admin dapat menyimpan, mengedit, dan menghapus data. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ramadan Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ramadan Gusti, nomor BP 18101152630072. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil laporan kami yang disampaikan oleh Harifullah Imam Mukhtar. Berikut adalah sequence diagram kelola ongkos kirim. Yang pertama, admin memasukkan username dan password, lalu melakukan login. Ketika login berhasil, verifikasi berhasil, maka admin akan masuk ke menu, di mana di dalam menu tersebut ada kelola ongkos kirim. Di dalam tersebut admin dapat melakukan menyimpan, edit, dan hapus. Kemudian logout. Berikutnya sequence diagram kelola order. Sama seperti sebelumnya, admin memasukkan username dan password. Jika login berhasil, maka masuk ke menu. Di dalam menu ada kelola order. Di dalam tersebut admin dapat menyimpan, mengedit, menghapus, lalu melakukan logout. Sequence diagram kelola user. Admin memasukkan username dan password, lalu melakukan login. Jika verifikasi berhasil, maka admin masuk ke menu. Di dalam menu tersebut terdapat kelola user. Di dalam kelola user tersebut, admin dapat melakukan penyimpanan, mengedit, menghapus, lalu kemudian logout. Berikutnya sequence diagram kelola laporan. Admin memasukkan username dan password. Jika login berhasil, maka masuk ke menu. Di dalam menu ada kelola laporan. Di dalam kelola laporan tersebut, admin dapat melakukan penyimpanan, mengedit, menghapus, mencetak, lalu melakukan logout. Sequence diagram lihat cara pemesanan pengunjung. Pengunjung langsung ke tampilan halaman cara pemesanan. Berikutnya sequence diagram lihat cara pemesanan. Admin memasukkan username dan password, melakukan login. Jika verifikasi berhasil, maka admin masuk ke menu. Di dalam menu tersebut ada lihat produk dan dapat melakukan beli, tambah, hapus, kemudian melakukan logout. Sequence diagram lihat produk. Admin memasukkan username password, melakukan login. Jika verifikasi berhasil, maka masuk ke menu. Di dalam menu tersebut ada lihat produk, lalu dapat melakukan beli, tambah, hapus, lalu logout. Sequence diagram keranjang belanja. Admin memasukkan username dan password, melakukan login. Jika login berhasil, maka tampil menu. Di menu tersebut ada lihat keranjang, lalu admin dapat melakukan checkout, tambah, hapus. Berikutnya keluar. Sequence diagram riwayat pemesanan. Admin memasukkan username dan password, melakukan login. Jika verifikasi berhasil, masuk ke menu.
Lalu di menu ada riwayat pemesanan dan dapat melakukan cetak, lalu keluar. Berikutnya, sequence diagram konfirmasi pembayaran. Admin memasukkan username password, melakukan login. Jika verifikasi berhasil, masuk ke menu. Di dalam menu terdapat menu konfirmasi pembayaran, lalu dapat melakukan upload, lalu keluar. Kesimpulan, berdasarkan hasil yang didapat dari pembahasan penerapan e-commerce pada Toko Harapan Tani, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Dengan adanya pembuatan web pemesanan pada Toko Harapan Tani, maka pihak toko dapat terbantu memasarkan produk secara online. 2. Dengan adanya aplikasi, dapat memudahkan pelanggan meminimalisirkan waktu dan biaya untuk melakukan pemesanan produk tanpa harus mengunjungi toko tersebut secara langsung. Mungkin sekian laporan praktek kerja lapangan kami. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.